Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, selamat datang di program Siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Dr. Syarifuddin Magister Humaniora. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang penting. Terima kasih Pak. Ini Pak, kita dengar akhir-akhir ini program-program Balai Bahasa Jawa Barat cukup populer di masyarakat, terutama untuk tahun kemarin ya Pak ya, tahun 2021, di mana Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat telah sukses melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu yang bahkan pada saat penyiarannya itu mendapatkan perhatian sampai 50.000 penonton di streaming YouTube-nya. Bagaimana menurut Bapak tentang hal itu? Ya, terima kasih, luar biasa. Memang Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ini yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai program-program, salah satunya adalah revitalisasi bahasa daerah yang mulai dilaksanakan, mulai dimunculkan, mulai itu menjadi populer dan sering diikuti oleh masyarakat itu pada tahun 2021. Nah, di tahun 2021 itu tingkat atau tahapan terakhirnya itu disebut dengan Festival Tunas Bahasa Ibu. Revitalisasi ini adalah sasarannya adalah Tunas Bahasa Ibu, di mana pertama itu ada program bekerja sama dengan pemerintah daerah. Di kerjasama yang pertama itu adalah kita melakukan koordinasi pelatihan guru master namanya dulu itu yang artinya guru utama yang sasarannya adalah guru bahasa daerah, baik itu di tingkat SD maupun di tingkat SMP. Implementasi di daerah itu sampai pada kegiatan atau tahapan terakhir yaitu Pasanggiri atau Festival Tunas Bahasa Ibu itu 2021. Program itu sebenarnya masuk dalam program pelindungan, di mana program pelindungan ini tahapannya adalah pertama pemetaan yang sudah dipetakan. Mbak mungkin sudah tahu 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, salah satunya bahasa-bahasa daerah yang ada di Jawa Barat. Setelah itu dilakukan vitalitas. Setelah vitalitas, inilah program yang mulai 2021 itu adalah revitalisasi bahasa daerah yang sasarannya adalah Tunas Bahasa Ibu. Selanjutnya ada konservasi dan registrasi, itu masuk dalam kategori program pelindungan. Di samping program-program pelindungan ini ada program-program prioritas lain yang memang menjadi program unggulan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat bersama dengan Balai dan Kantor Bahasa seluruh Indonesia yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi itu salah satu program sebenarnya yang dimana ada program-program lain yang menjadi unggulan dari program Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Apa saja itu Pak? Mungkin program-program lain dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Selain program pelindungan yang tadi salah satunya yang anak muda katakan itu adalah booming ya. Yang tadinya pengikut di tahun 2021 di YouTube saja itu sampai 50.000 itu ada program literasi. Literasi itu di mana di dalam literasi itu ada program atau kegiatan literasi sendiri, yaitu gerakan literasi nasional, di mana kita menumbuhkan minat baca bagi para generasi muda atau para tunas bahasa ibu yang tadi kita sebutkan tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Dalam hal ini adalah pemartabatan bahasa Indonesia yang sasarannya adalah badan publik dan ranah hukum yang masuk dalam kategori atau program yang disebut dengan pembinaan dan bahasa hukum. Dan selanjutnya ada uji kemahiran berbahasa Indonesia yang memang kita bisa melihat tingkat kemahiran berbahasa Indonesia melalui program UKBI adaptif yang memang sasaran sekarang ini para pelajar. Selanjutnya itu ada perkamusan dan peristilahan yang memang sudah digarap oleh teman-teman untuk membuat kamus bahasa daerah dan menginventarisasi bahasa kosakata bahasa daerah untuk diusulkan menjadi bahasa Indonesia. Itu masuk dalam kategori program literasi. Nah, ada juga program unggulan itu internasionalisasi atau penginternasjonalisasian bahasa Indonesia, di mana programnya di situ adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing.
di mana kita bekerja sama dengan mitra-mitra yang penyelenggara BIPA yang ada di Jawa Barat ini sangat kuat. Di samping itu juga selain BIPA ada program penerjemahan. Penerjemahan ini di mana di dalamnya kita akan menerjemahkan buku-buku karya sastra berbahasa daerah ke bahasa Indonesia. Tujuannya adalah buku-buku ini akan dijadikan sebagai bahan bacaan atau bahan literasi yang memang tadi sudah dimunculkan di awal bahwa untuk menumbuhkan rasa minat membaca para siswa kita itu. Nah, di tahun 2021 program penerjemahan itu yang sasarannya ada 30 produk. Di mana kita memang tidak saja yang menerjemahkan itu para penerjemah atau tenaga teknis yang ada di balai, namun dikerjakan atau dimitrakan atau dikerjasamakan dengan para penerjemah di luar dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Jadi itu program-program prioritas di samping memang program-program yang menjadi bagian dari program-program yang saya sebutkan tadi itu. Oh, bagus sekali ya Pak ya. Selain itu kita dengar juga nih yang salah satu program dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat yang cukup populer di kalangan anak muda adalah Duta Bahasa. Nah, itu seperti apa itu Pak? Ya, kalau Duta Bahasa itu memang salah satu program tahunan. Setiap tahun anggaran itu Balai dan Kantor Bahasa seluruh Indonesia itu menyelenggarakan atau bahkan Badan Bahasa menyelenggarakan kegiatan pemilihan Duta Bahasa setiap tahunnya. Alhamdulillah kemarin kita sudah memilih duta-duta kita untuk menjadi pendamping atau mitra kita dalam melaksanakan program-program Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. Dan kita di Jawa Barat ini alhamdulillah sudah dilaksanakan. Dan di tahun kemarin itu alhamdulillah Duta Bahasa sebagai perwakilan dari Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat itu mendapatkan juara 1 tingkat nasional. Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan pada tahun ini. Mengapa dilaksanakan atau dilaksanakan pemilihan Duta Bahasa itu sebenarnya sebagai wakil kita untuk merambah kepada para pemuda, para milenial ini untuk bersama-sama kita menguatkan kebahasaan dan kesastraan itu, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Karena memang dari moto kita itu adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Namun program ini prioritasnya adalah bagaimana kita adik-adik kita itu yang masuk dalam ikatan duta bahasa itu menjalankan program-programnya sebagai pendamping atau mitra dalam merambah para pemuda dalam melaksanakan mempertahankan keberadaan bahasa dan sastra melalui program-program pelindungan di situ, pengembangan di situ, pembinaan bahasa dan sastra itu yang memang sasarannya para pemuda. Untuk itulah memang Balai Bahasa, Kantor Bahasa, Badan Bahasa memang harus ada program di mana program itu harus merangkul para pemuda untuk bersama-sama sebagai pendamping dalam melaksanakan program-programnya. Jadi itu memang harus dilakukan. Alhamdulillah Ikatan Duta Bahasa di Provinsi Jawa Barat itu begitu kuat sehingga hampir semua program-programnya kita ikut sertakan. Kegiatan kemarin alhamdulillah di pelatihan guru master sebagai rangkaian dari kegiatan revitalisasi yang masuk dalam model pelindungan itu, Duta Bahasa juga ikut di dalamnya sebagai bagaimana dia akan membantu kita sebenarnya dalam penguatan. Karena apa? Program revitalisasi bahasa dan sastra yang sekarang sudah naik ke jenjang atau ke program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Merdeka Belajar episode ke-17 itu sebenarnya sasarannya adalah tunas bahasa ibu, di mana Duta Bahasa juga ada di dalamnya sebagai penguat dalam pemertahanan bahasa dan sastra itu. Salah satunya kita mulai dari tunas bahasa ibu, anak muda, generasi muda, ya pendamping kita atau mitra kita itu adalah para pemuda yang masuk dalam ikatan Duta Bahasa itu. Nah, sangat menarik sekali ya Pak ya. Mungkin selain program yang dimiliki oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat juga memiliki layanan-layanan ya Pak ya, untuk masyarakat yang dampaknya langsung dirasakan diminta oleh masyarakat. Itu apa aja tuh Pak? Ya, kalau kita melihat, saya hampir 2 tahun di sini. Insya Allah tanggal 13 Agustus besok itu
genap 2 tahun, itu saya melihat bagaimana program-program Balai Bahasa itu melalui produk-produknya sebagai layanan untuk masyarakat itu sudah bisa dimanfaatkan atau sangat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah ahli bahasa. Mana ahli bahasa itu kita menyiapkan para tenaga-tenaga di sini itu adalah memang di bidang bahasa itu sebagai narasumber di situ, sebagai saksi ahli, kalau misalnya ada perkara-perkara kebahasaan dan lain sebagainya. Dan kita sudah siap dan memang ada tenaga-tenaga memang sudah di bidang itu. Yang kedua itu UKBI. UKBI itu uji kemahiran berbahasa Indonesia yang memang ini adalah produk badan bahasa dan sekaligus produk dan akan program-programnya dilaksanakan oleh Balek dan Kantor Bahasa sebagai UPT-nya atau perpanjangan tangannya itu untuk melihat tingkat kemahiran berbahasa Indonesianya. Yang ketiga ada BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing, memang kita peruntukan bagi wisatawan-wisatawan ekspatriat yang bekerja di Jawa Barat itu untuk bisa memahami atau bisa tahu atau bisa menggunakan bahasa Indonesia agar bisa berkomunikasi dengan mudah kepada tim kerjanya dan lain sebagainya. Di samping itu juga ada aplikasi-aplikasi yang memang kita kembangkan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat itu. Di situ ada diskusi mungkin diskusi tentang kebahasaan dan kesastraan, dan itu banyak produk-produk yang memang yang sudah disiapkan oleh Balai Bahasa untuk bisa dirasakan masyarakat. Karena kita ini perlu tahu bahwa keberadaan Balai Bahasa sebagai perpanjangan tangan Badan Pengembangan Film Bahasa itu harus dirasakan programnya. Untuk itulah motonya itu adalah bermartabat dan bermanfaat. Kalau tidak ada bermanfaat ya sudah, untuk apa gitu. Jadi alhamdulillah memang kita harus secara masif ya, geliatnya harus semangatnya luar biasa agar program-program kita ini bermanfaat di masyarakat. Karena sasaran kita ini adalah Jawa Barat yang hampir 50 juta penduduk. Untuk itulah sasaran kita itu. Nah, harapan kami memang dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa yang menjadi unit utamanya. Ya, kita ini melaksanakan program-program yang sudah digarisbawahi oleh Badan Bahasa sebagai eselon 1 kita itu, dan kita di daerah melaksanakan itu memang harus begitu, programnya harus bisa terlaksana dan bisa dirasakan oleh masyarakat itu. Sehingga saya di sini sebagai salah satu pegawai ya Badan Bahasa itu mencoba untuk membuat lagu. Lagunya sangat sederhana sekali sebagai implementasi dari program-program yang sudah dijalankan, yang akan dijalankan oleh Badan Bahasa bersama UPT-UPT-nya yang ada di daerah. Ini sangat sederhana tapi mudah-mudahan bisa dirasakan, dan mohon izin mungkin saya akan menyanyikan lagu Sahabat Bahasa ya. Mari kita dengarkan bersama-sama sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Bapak Sarifudin untuk kita semua. Ya, terima kasih Sahabat Bahasa. Saya mencoba membuat lagu tentang keberadaan instansi atau lembaga ini. Di dalamnya adalah tentang program-program. Ini lagu sangat sederhana. Balai Bahasa, instansi pemerintah di bawah Badan Bahasa, tempatnya di daerah. Bahasa
dan sastra adalah bidangnya. Perlindungan, pengembangan, dan pembinaan adalah programnya. Majulah, Balkan Bahasa, majulah Badan Bahasa, kembangkanlah bahasa dan sastra, lindungi keberadaannya. Majulah Balkan Bahasa, majulah Badan Bahasa, binalah masyarakatnya, tingkatkan keteladanannya. Bermartabatlah Badan Bahasa, bermanfaatlah Balkan Bahasa, kuatkan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Pelindungan, pengembangan, dan pembinaan, penguatan, pemberdayaan bahasa dan sastra. Balkan Bahasa, Badan Bahasa, maju bersama untuk Indonesia Jaya. Majulah Balkan Bahasa, majulah Badan Bahasa, kembangkanlah bahasa dan sastra, lindungi keberadaannya. Itu lagu-lagu muda dan sederhana gitu ya. Tapi Bapak sempat gitu ya menciptakan lagu di sela-sela kesibukan Bapak memimpin Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Kapan itu Pak? Kira-kira Bapak masih ingat lagu ini terciptanya itu kapan? Tanggal 21 Januari 2021, itu sekitar 6 atau 7 bulan lah saya berada di sini. Karena saya merasa bahwa wah, ini sangat menarik gitu. Program-program Balai Bahasa ini, kantor bahasa juga di seluruh Indonesia, sehingga itu terinspirasi sehingga munculnya lagu ini. Untuk itulah dengan harapan kami ke depan, bukan karena lagu ini, tapi program-program ini memang harapan kami bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena di situ di lagu itu ada bermartabatlah Badan Bahasa dan Balai Kantor Bahasa, bermanfaatlah Badan Bahasa, Balai dan Kantor Bahasanya. Jadi itu harapan kami, karena itu merupakan moto di mana kami harus bermartabat dan bermanfaat itu. Dari program-program yang tadi juga sudah disebutkan, baik itu melalui perbincangan di Sinar ini maupun melalui lagu-lagu itu. Ya, amin ya Pak. Mudah-mudahan harapan-harapan Bapak bisa tercapai. Amin, insya Allah. Dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Balai dan Kantor Bahasa seluruh Indonesia bisa lebih bermartabat dan bermanfaat, Amin, dirasakan oleh masyarakat. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Ya mungkin sebenarnya kita mungkin masih mau melanjutkan bincang-bincang ini, tapi keterbatasan waktu juga mungkin Pak yang membuat kita terpaksa nih harus menyudahi dulu untuk sementara bincang-bincang kita bersama Bapak Sarifudin, dan sampai jumpa lagi di program Siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.